Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pertama kita bersyukur kembali senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan suatu hal yang sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. As-sana'u alaihi. As-sana' itu yang menyanjung Allah. Makanya kalau zikir yang sesudah salat 5 waktu itu la ilaha illallah lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Biasa kita baca di sini. La ilaha illallah lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah itu ya baginya Allah SWT itu an-ni'mah. Kemudian al-fadl, kemuliaan. Ni'mah itu nikmat. Al-fadl kemuliaan. Was sana'ul hasan dan pujian yang baik. Yang baik ya kata kalimat-kalimat la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Itu semua untuk menyanjung Allah supaya Allah ini senang kepada kita. Itu kalau Allah senang kepada kita itu ya dosa-dosa diampuni. Ada sahabat Rasulullah yang meninggal berperang di perang Uhud, di perang Khandaq, sampai tangannya terkena pedang sampai terputus urat nadinya yang di tangan. Beliau dirawat di masjid Nabawi. Pada akhirnya meninggal. Ketika wafat ini Sa'ad bin Mu'adz didatangi oleh 70.000 malaikat yang ikut musolat mengantar ke kuburnya. Itu dalam riwayat Bukhari. Dan riwayat Imam Bukhari itu begitu hebatnya ini Sa'ad bin Mu'adz. Ketika dia meninggal itu berpengaruh sampai goncang arasnya Allah. Ihtazza arsyur Rahman limauti Sa'ad bin Mu'adz. Berguncang itu arasnya Allah. Begitu hebatnya ini dibanggakan oleh Allah dan dibanggakan oleh para malaikat. Ini kematiannya Sa'ad bin Mu'adz yang berperang karena Allah, membela agama Islam sampai beliau wafat. Tapi ketika dia dikubur, ternyata tanah menghimpit, dijepit oleh tanah ketika dikubur. Maka faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabrahu, fadakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabrahu faja'ala yukabbir wa yuhallil wa yusabbih. Maka ketika Rasulullah memasuki kuburnya,
hadis yang lain bahwa setelah Rasulullah SAW itu ada seorang sahabat Nabi yang namanya Jabir bin Abdullah Al-Ansari menceritakan bahwa kami kharajna ma'a Rasulullah SAW, kami keluar pergi bersama Rasulullah SAW untuk acara penguburannya di Sa'ad bin Mu'adz yang mati syahid ini. Falamma sallallahu alaihi wasallam falamma shalla alaihi Rasulullah SAW, ketika Rasulullah sudah mensolatinya, wada'a fi qabrihi, wudi'a fi qabrihi, kemudian dimasukkan ke dalam kuburnya, lubang kuburnya, wasuwiya alaihi, kemudian ditimbun kuburnya, kemudian diratakan. Tiba-tiba Rasulullah sabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bertasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Fasabbahna tawilan. Maka kata Jabir bin Abdullah, maka kami pun ikut bertasbih, ikut juga orang semua bertasbih mengikuti Rasulullah. Subhanallah, 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 subhanallah. Jadi ramai orang di kuburan ini bertasbih. Bahkan Jabir bin Abdullah mengatakan fasabbahna tawilan, kami pun bertasbih dalam jangka waktu yang lama, bukan sebentar. Lama ini berzikir Nabi, lama bertasbih, subhanallah, 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 lama. Sudah bertasbih, summa kabbar, kemudian Rasulullah bertakbir lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fakabbarna, kemudian kami ikut bertakbir lagi, ikut semua jamaah. Ini di kuburan ini, ikut semua bertakbir. Kalau di dalam riwayatnya Bukhari itu, di situ ada 3 zikirnya Rasulullah. Yang pertama itu adalah yukabbir wa yuhallil wa yusabbih. Nabi bertahlil itu baca la ilaha illallah, kemudian bertasbih. Jadi 3 yang dibaca Rasulullah di sini menurut kumpulan hadisnya: bertasbih, bertahlil, dan bertakbir. Baca subhanallah, baca la ilaha illallah, baca Allahu Akbar. Kalau di Indonesia apa istilahnya ini? Apa istilahnya kalau begini, kalau ada orang mati? Ya, tahlil. Nah, tahlilan. Ini hadisnya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan banyak yang meriwayatkan ini. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Imam Hakim, Imam Al-Baihaqi. Ini hadisnya sahih. Ya. Kalau kita biasa menguburkan orang mati, diapain? Apa dikerja di kuburan? Cerita. Selfie foto-foto itu bilang. Sementara ya acara penguburan nenek hi. Kenapa ada hi-hi-nya? Orang meninggal. Kita banyak cerita. Nabi bilang siapa bakal main sepak bola tadi malam itu? Menangi yang siapa yang menang tadi malam sepak bola? Apa yang dicerita? Sepak bola. Hampir menang Indonesia. Hampir menang berarti kalah.
Yang dicerita bulu yang dicerita masalah politik. Nah, bilang kenapa itu ijazah palsunya Jokowi? Kenapa kamu kasih dia ijazah palsunya Jokowi? Padahal orang mah kalau Rasulullah bertasbih, bertakbir dan bertahlil. Tawilan kata sahabat tawilan dalam tempo yang lama. Seperti Rasulullah katakan bahwa kalau ada orang mati sesudah dikubur, kata Rasulullah, tinggallah dulu, jangan langsung pulang. Kata Rasulullah, tinggal dulu, doakan itu. Doakan orang yang mati, kata Rasulullah. Lamanya sekira-kira sama lamanya kalau kita potong kambing. Sudah potong kambing dikuliti. Sudah dikuliti di apa lagi istilahnya itu? Ini apa yang jo arena nih? Ijaknya lagi. Di sisi. Ya. Ya. Di Sicily. Nah, pokoknya di Sicily. Kata Rasulullah, lamanya kita di situ berzikir dan berdoa sama kita potong kambing. Sudah dipotong kambing di Sicily. Sudah di Sicily dipotong-potong dagingnya sampai kulitnya sampai selesai. Kita kira-kira kalau kita di sini, kalau saya biasa setengah jam. Setengah jam saya lamanya tuh kalau satu ekor. Ya. Jadi kira-kira seperti itu lamanya kita tinggal dulu setelah dikubur. Makanya kalau kita di sini ada tradisi namanya talqin, baca talqin dulu. Nah, ini semua dasarnya. Rasulullah itu dia berzikir dulu, berzikir. Setelah selesai berzikir, sudah tasbih, sudah tahlilan, baca takbir, tahlil. Setelah pulang semua setelah itu faqila, ada yang bertanya kepada Rasulullah. Qila, dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lima sabbahta summa kabbarta. Kenapa engkau bertasbih kemudian bertakbir? Kenapa engkau tahlilan di kubur? Maka Rasulullah menjawab, laqad tadayaqa ala hadzal 'abdi shalih qabrahu hatta farrajahu Allahu anhu. Sungguh tanah sudah menghimpit hamba yang saleh ini, hamba yang baik ini, dihimpit sampai himpitannya begitu keras sampai Rasulullah SAW mengatakan sampai tinggal himpitannya itu seperti selembar helai rambut. Bagaimana itu kira-kira kalau dijepit orang seperti rambut mami kecilnya? Begitu kerasnya itu himpitannya tanah ketika Sa'ad bin Mu'adz dikuburkan. Makanya Rasulullah bertasbih, bertakbir dan bertahlil, kemudian fada'autullaha, maka lalu saya berdoa kepada Allah untuk yarfa'u an dzalika, untuk menghilangkan himpitan tanah itu. Maka kata Rasulullah, hatta farrajahu Allahu anhu, sampai Allah melapangkan kembali tanah dari himpitan itu. Jadi itu salah satu tujuannya kita tahlilan kalau ada orang mati, kemudian mendoakan. Ini hadisnya. Jadi kalau dalam meninggal jami cerita dan cerita kita banyak bersikir. Itu bacaan talqin itu sudah disusun oleh ulama, itu ada hadisnya semua. Ada hadis yang berdasarkan hadis, ada bacaan talqin yang sudah disusun ulama, itu yang
dibaca. Kita orang awam yang mendengar bilang saja amin, amin. Ya Allah, ya Rabb, amin. Ya. Kalau di kampung saya, ya, empat lubang itu, 4 sudut lubang ada baca Yasin, ada juga baca surah Al-Mulk. Dan siapa baca Yasin? Saya Pak, siapa ini? Baca surah Al-Mulk ini. Biasa ada 4 orang. Ada memang 4 orang biasa. Jadi sambil dikubur, sambil diratakan kuburnya. Biasa diinjak-injaknya apa itu? Apa namanya? Sambil ditutup ditipu kuburnya, ada yang baca Yasin, ada yang baca surah Al-Mulk. Karena ini semua sebagai bentuk doa. Puji-puji yang begitu pentingnya, namanya puji-pujian kepada. Jadi subhanallah itu memuji-muji Allah. Subhanallah, Maha Suci, la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali. Itu memuji-muji Allah itu. Tiada Tuhan kecuali Allah. Nah, bilang di mana puji-pujiannya Ustaz? Saya bilang sama, kalau kita puji-puji istri tak, wahai istriku, engkau tiada duanya di dunia ini. Engkau tiada duanya. Nah, la ilaha, tidak ada Tuhan kecuali sama apa ya? Tidak ada duanya. Engkau di sini di rumahku, tapi di luar tidak ada duamu di rumah, tapi di luar rumah tidak ada juga di luar rumah. Iya. La ilaha, alhamdulillah, subhanallah, la haula. Tidak ada. Kalau kita berdoa itu, ya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, tidak ada haula, tidak ada kemampuan, wala quwwata, dan tiada kekuatan illa billah, kecuali Engkau yang punya segala-galanya, punya kemampuan, Engkau punya kekuatan. Maka saya berdoa, tolonglah ya Allah, saya ini termasuk orang tidak termasuk orang yang tidak mampu. Maka berikanlah aku kemampuan. Tidak mampu bayar listrik, tidak mampu bayar air, tidak mampu membayar sekolah anak-anakku, tidak mampu beli rumah, tidak mampu menambah, tidak mampu juga itu orang kurang mampu juga, termasuk kurang mampu juga. Nah, la haula wala quwwata. Maka kita minta, ya Allah, cukupkanlah pembayaran listrik, beli token, cukupkanlah pembayaran airku. Ya, karena hanya Engkau yang punya kemampuan itu semua, dan kemauan dan serta kekuatan. Cukupkanlah rezekiku, cukupkanlah belanjanya istriku dan anak-anakku. Ya, meskipun saya punya istri jumlahnya 1, cukupkan.
Kalau 2 cukupkan juga kalau ada. Karena yang kasih rezeki kita itu siapa? Yang memberikan rezeki istri itu bukan suami, Allah. Kapan ada di dalam keyakinan kita bahwa suamiku yang kasih rezeki, artinya kita sudah lapor sama Allah bahwa Allah katakan suamimu itu suamimu, bukan saya. Artinya menutup pintu rezeki bagi kita. Kalau selalu mengandalkan suami, tapi ada kita punya keyakinan la haula wala quwata, maka itu zikir yang diperbanyak, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Belum dimasuk ceramah, baru kita puji-pujian kepada Allah. Yang kedua kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Panjang juga ini ceritanya salawat. Puji-pujian kepada Allah itu zikir, ada namanya zikir pagi dan zikir petang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, uzkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kepada Allah. Zikir itu bahasa Arab. Dzikron artinya mengingat, dan dzikrun artinya mengucap. Jadi zikir itu mengingat Allah dan mengucapkan, menyebut-nyebut Allah. Apakah dengan kata Allah, uzkurullah, sebutlah nama Allah. Jadi ada zikir Allah. Karena Al-Quran mengatakan uzkurullah, sebutlah Allah. Jadi itu zikir kepada Allah. Zikir itu ada zikir di mulut, lidah, dan diperdengarkan ada. Ada juga zikir di dalam hati. Allah. Ada zikir di dalam hati. Ada zikir mengikut sertakan pikiran, berpikir, namanya tafakkur. Karena di samping kita berzikir mulut subhanallah atau Allahu Akbar, hati kita, pikiran kita bertafakkur, subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah. Di pagi hari tadi kita merasakan indahnya pagi hari, berputar terus matahari. Di malam hari mata mengantuk. Kenapa di siang hari kita tidak mengantuk? Di malam hari datang kantuk yang luar biasa. Sehebat-hebatnya orang begadang pasti tidur di malam hari. Ya. Meskipun Rasulullah melarang, kata Rasulullah, sesudah sholat Isya jangan lagi bicara-bicara. Kita dianjurkan cepat tidur. Ya, pada saat itu belum ada televisi. Maka seandainya ada televisi pada saat itu, pasti Rasulullah mengatakan sesudah sholat Isya tidak usah lagi nonton sinetron drama Korea. Maka cepat-cepat tidur. Supaya apa? Yang pertama, supaya kita mudah untuk bangun di tengah malam sholat. Kita berdialog dengan Allah di tengah malam. Karena paling enak di tengah malam kita berdialog dengan Allah. Ya. Kalau Pak Gubernur kita telepon Gubernur, Pak Wali Kota saja kita telepon. Kalau siang hari nggak bisa, karena banyak sekali yang telepon. Ya. Tapi kalau waktu-waktu tertentu ditahu bilang tidak ada kegiatannya Pak Gubernur, apalagi tengah malam, chat, jangan pas subuh kasih masuk chatnya di sini. Maaf Pak Bupati, Pak Wali Kota, maaf Pak Gubernur. Ya, katanya uang sampah sudah gratis, tapi kenapa ada lagi
ustaz, ada lagi yang meminta buang sampah sama ustaz. Katanya wali kota gratis buang sampah. Nah, jangan kicet Pak Wali Kota, Pak Gubernur ketika lagi sibuk. Tapi kalau tengah malam kuceti, kenapa ada masih diminta buang sampah? Padahal janjinya Menteri Kebersihan, menteri nih bicaranya. Janjinya gratis sampah. Kenapa masih ada? Pas bangun dari sholat subuh, bangun tengah malam jam 3, langsung baca ini. Ternyata masih ada yang minta buang sampah. Contoh. Mintanya sama itu sama. Kalau di tengah malam kita berdoa cepat dikabulkan. Ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, ayu doa asma, doa apa yang paling didengar oleh Allah? Kata Rasulullah, jaufil lailil akhir, pertengahan malam terakhir, setengah malam terakhir, berarti jam-jam 1 sampai subuh. Itu di situ nih paling asma, yang paling didengar oleh Allah. Tentara dengar kita, ya. Tentara kita dengar Allah itu. Yang kedua kata Rasulullah, duburi kulli sholatin maktubah, dan doa yang kita panjatkan kepada Allah selesai kita sholat lima waktu. Makanya setelah selesai sholat 5 waktu itu yang Rasulullah perbanyak dan Rasulullah anjurkan sebelum sholat sunat adalah zikir dan doa. Ada yang berzikir itu banyak berzikir, tapi tidak berdoa. Ya, saya perhatikan ada yang berzikir, tapi tidak berdoa. Ada ya? Padahal di pengajian kita malam Rabu yang lalu, surah apa lagi? Yang ayat 69. Ada yang masih ingat? Surah apa ini? Surah Asy-Syu'ara. Ada yang masih ingat? Sudah surah Asy-Syu'ara ayat 69. Di situ mulai 69 sampai 80, hampir 20 ayat di sini. Yang 10 ayat pertama zikir dulu Nabi Ibrahim. Setelah sesudahnya baru doa. Zikir dulu baru doa. Nah bilang Laskar, gantengnya mau Laskar kan? Bila Laskar bawa uang, Laskar tambah ganteng, tambah cakep. Parfum apa kau pakai Laskar? Kenapa harus begitu? Padahal kita tahu kaci. Kita bilang kaci, dibikin gombal-gombal lagi, bilang harumnya, dipuji-puji dulu dia. Sudah dipuji-puji, dan bilang, kemarin itu Laskar mau sekali ke kurasi itu makan pangsit. Di mana itu ada jual pangsit nih? Itu namanya pertanyaan modus. Pertanyaan modus namanya dari anak modal dusta sedikit. Bertanya minta dibelikan. Karena sudah beli gombal-gombal tadi, baru bilang di mana dia jual pangsit nih? Belum pagi bilang itu pilih. Terakhir dulu ya. Pinjam dulu 100 ya. Belum diminta, sudah di situ Ustaz, ayo kita ke sana. Nah, apalagi kalau sudah minta. Jangan langsung minta. Jangan langsung minta dulu. Puji-puji dulu. Ya. Kalau orang dipuji-puji, disanjung-sanjung baru minta boleh.
susah menolak. Saya kalau ada minta menyanjung-nyanjung dulu, susah kita tolak ini. Ya. Tapi kalau ada langsung minta, apalagi kalau marah-marah diminta, Nabi bilang, Ustaz, kenapa tetanggaku dapat semua saya tidak? Ini bukan lagi menyanjung-nyanjung, ini sudah emosi. Emosi ini meminta ini. Karena emosi, sembarang juga dibilang, maka dikasih atau tidak ini? Sebenarnya mau dikasih. Ya. Tapi karena ungkapan-ungkapannya yang tidak beres, malas dikasih. Ya, biasa malas dikasih. Ya, apalagi kalau pembagian kurban lagi nanti nih, Pak. Pembagian kurban biasa itu. Kalau pengajian tidak pernah kelihatan. Sekalinya pembagian kurban itu paling kedua datang. Dan kalau pengajian tidak pernah kelihatan bulu hidungnya, batang hidungnya. Itu kan. Kalau pembagian mie, paling kedua datang. Ya, kalau tidak dapat, paling murmur, paling diam, paling ganas. Ya. Jadi surah Asy-Syu'ara merupakan gambaran zikir dan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim, sehingga ya permintaan Nabi Ibrahim itu dikabulkan sama dengan Nabi Daud. Nabi Daud alaihissalam juga itu sangat suka berzikir, bahkan dengan suaranya yang sangat merdu. Nabi Daud alaihissalam banyak sekali zikir-zikirnya Nabi Ibrahim. Tapi suatu saat dia pernah duduk. Tiba-tiba ada katak yang melompat di dekatnya Nabi Daud alaihissalam, dan ternyata katak itu karena Nabi Daud ini bapaknya Nabi Sulaiman. Karena Nabi Daud itu bisa memahami bahasa binatang, ternyata katak ini berzikir. Apa itu katak? Kodok. Apa itu kodok? Cupang. Apa? Bakeke. Itu bakeke, Pak. Ada bahasa daerah juga bilang tompi. Waktu saya tinggal di Sidrap, 2 tahun saya di Sidrap, di dekatnya rumahku itu, dekat rumah itu ada, di situ masih rendah di situ. Kalau hujan di situ udah kayak kolam. Kalau anak-anak mungkin kayak anak Piki itu, kayak cucunya Bu Suryani tenggelam di situ. Wah, cucunya diterima tenggelam di situ. Kalau buat di situ bisa semua. Kalau malam begini bunyi kata, bayangkan seperti kalau paduan suara. Mulutnya biasa saya tidak bisa tidur. Ya. Ternyata mereka itu bersih. Karena di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 44, tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa ma fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Surah Al-Isra ayat
44. Yusabbihu lahu samawati sab'ah. Bahkan di sini Allah mengatakan bahwa langit saja, langit itu bertasbih. Langit yang 7 bertasbih. Tanah 7 lapis itu semua bertasbih. Wa man fihinna, dan apa yang ada di atas langit, ada yang di langit, yang ada di bumi juga ikut bertasbih. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi, dan tiadalah sesuatu kecuali semua bertasbih memuji Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kalian tidak memahami tasbihnya mereka. Jadi ayam bunyi, berkokok, angin, hujan, petir. Ini saya sudah jelaskan di surah, ada di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd, petir. Saya sudah jelaskan ayatnya bahwa petir itu bertasbih. Ya, pada waktu dulu sering-sering petir di awal-awal musim hujan, saya sudah jelaskan di pengajian kita ini. Jadi semua bertasbih. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kalian tidak memahami apa zikirnya itu. Tapi para nabi itu mengerti apa tasbihnya, zikirnya petir, ada apa zikirnya ayam, ya, apa zikirnya bekeket, ada semua, termasuk Nabi Daud alaihissalam. Zikirnya Nabi Daud itu luar biasa. Jarang yang bisa menyamai zikirnya. Ada semua baca-bacaannya Nabi Ibrahim itu. Ya, sehingga kalau dia berdoa cepat dikabulkan doanya, karena banyak zikir-zikirnya yang beda dengan yang lain. Tiba-tiba keluar kodok dari air, melompat di kolam dan berzikir dan bunyi. Ternyata dia paham, lebih hebat zikirnya di kata daripada ternyata lebih hebat, lebih indah itu zikirnya kodok daripada zikirnya Nabi Ibrahim. Ya, jadi pantas kodok itu, ya kodok itu ya kabul doanya. Kodok dia selalu minta hidup di air. Makanya seperti pohon-pohonan itu, pohon-pohon daun-daun semuanya bertasbih. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian yang jadi saya ulangi lagi. Jadi itu tentang zikirnya Nabi Ibrahim dan doa-doanya Nabi Ibrahim. Termasuk di situ dikatakan bahwa dia puji-puji Allah, bahwa Allah itu alladzi khalaqani fa huwa yahdin, Allah yang menciptakan aku dan dia pula yang memberi aku petunjuk. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin, dan dialah Allah yang memberi aku makan dan juga memberi aku minum. Wa idza maridtu fa huwa yashfin, apabila aku sakit maka dia yang memberikan aku, mengobati aku. Alladzi yumituni tsumma yuhyin, dialah yang menghidupkan aku, ya dialah yang mematikan aku kemudian menghidupkan aku kembali.
Walladzi atma'u ayaghfira li khati'ati yaumiddin. Dan dialah Allah yang aku harapkan memberikan ampunan dari seluruh kesalahan-kesalahanku di hari akhirat nanti. Nah, sudah itu baru dia berdoa, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-shalihin. Berdoa. Jadi dia sanjung berdoa, dia Allah yang kasih saya makan, Allah yang kasih saya, Allah yang kasih pada kita pendengaran, rezeki, penglihatan, kesehatan. Baru berdoa, Rabbi habli, ya Allah berikanlah kepada aku hukman, yaitu ilmu, wal hikmi bis shalihin, dan masukkanlah ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin, dan jadikanlah aku menjadi buat tutur kata selalu dicerita-cerita oleh orang-orang tentang kebaikanku. Ya, jadikanlah nanti Nabi Ibrahim selalu disebut kebaikannya sampai sekarang, sampai hari akhirat itu Nabi Ibrahim doanya. Jadi kalau orang menyebut-nyebut, ya, bahwa dia orang baik. Jadi setiap kita sholat, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim, sampai sekarang, karena memang doanya. Waj'alni min warathati jannati naim, dan jadikanlah aku pewaris surga, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan. Waghfir li abi innahu kana minadh dhalin, ampunilah orang tuaku karena dia termasuk orang yang sesat. Wala tukhzini yawma yub'atsun, dan jangan kau hinakan aku di hari kemudian nanti. Yauma la yanfa'u malun wala banun, di hari yang tidak ada manfaatnya lagi harta benda dan tidak ada manfaatnya lagi anak-anak. Jadi ada nanti hari kemudian tidak ada manfaatnya harta, tidak ada manfaatnya harta benda dan anak-anak. Ibunda berapa anak harta benda? Bunda itu 3 anaknya. Ada yang pegawai, ada juga yang sampai ada yang kerja di luar negeri. Ya, ada anaknya bunda kerja di luar negeri. Wah, banyak tuh uangnya nih, sampai beli empang di Bangkok, beli apa. Itu anak, nikmatnya anak di dunia. Tapi di akhirat nanti bunda, biar selalu nak kasih uang anak, tapi tidak berkorban ki, tidak bersedekah ki, tidak ada manfaatnya anak nanti itu. Mana minta di Cleo, masih ada ya? Mana Cleo? Pulang nih, ini Cleo cucu yang bunda. Baru datang, ada 5 tahun baru datang. Pergi jemput bapaknya datang dari luar negeri. Ada anak. Enak kalau ada anak 10 kayak mertua saya, 9 anaknya. Wah, banyak yang pegawai. Jadi setiap bulan, awal bulan panen. Ada yang kasih, ada yang kasih. Belum gaji pensiunannya, suaminya. Mertua saya masih hidup karena sudah meninggal 3 tahun lalu. Selalu dulu banyak anak, banyak rezeki. Kita ustaz berapa anak? Alhamdulillah 2 jalan. Kalau 2 jalan. Iya. Itu. Makanya selalu doakan. Anak itu selalu didoakan. Seperti doanya Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya. Nanti lain kali malam Rabu yang akan datang kita bahas doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas shalihin, berikanlah aku anak yang saleh. Nanti malam Rabu yang akan datang doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin, berikanlah kepada aku anak yang saleh. Jadi beberapa pembahasan ini menyangkut Nabi Ibrahim terus, karena kita menghadapi bulan
Zulhijjah, bulan kurban, bulan haji, saya ibadah kurban. Makanya tema-tema selalu masalah Nabi Ibrahim saya bahas. Adanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.